Sampai bapak lu kecewa nggak? "Ah, tai lu kenapa sih lu, kan lu aja sih Gue nurusin gue." tuh setahun tuh Kagak nyobain nyimak tuh. sih. Makanya orang Betawi itu warisinnya itu adalah kontrakan, tanah, apa segala macem. Ini gue baru denger lu Iya. di Oh dia nggak warisin. mau. Jadi emang kalau gue meninggal biasa dong. Penuh gini ya ada Iya. warisan-warisan Standar gitu. lah ya Betawi itu ya. Standar. Bukan berebutan ya kayak bagian lo A, bagian lo B Nah, gitu itu kan. rebutan, Dia dua rebutan. bersaudara Gak usah ya. diperhalus Iya. emang rebutan. Betawi pasti rebutan urusan warisan. Iya iya. Gak usah diperhalus. Menurut gue karena kita nih orang Betawi Heeh. jarang teriak-teriak aja sih kita kalau kita orang Betawi. Oh. Iya. Iya jadi kayak nggak keangkat. Gua aja kan kalau nggak nanya lu nggak ketahuan kita Iya ya, mungkin sama-sama sebenarnya Betawi. banyak nih orang Betawi berprestasi di luar sana tapi Hmm. kita nggak masa kita ngomong kayak gue Betawi nih tapi gue berprestasi. Menurut versi orang-orang sekarang tuh lu tuh yang paling jaksel nih di antara kita berempat nih. Itu gue ganti baju bentar ya. Menyimak sih kalau Betawi. Menyimpang banget buat orang Betawi lu Agak punya gaib buat orang gaib Betawi. loh. Orang Betawi lu punya bar. Orang mah Haram. Ah. Haram. tatonya banyak. Sesimpel nyokap gue ngomong dia orang lain lo dengerin. Orang lain lo dengerin. Udah jadi gue ya kalau yang apa yang gue lakuin ya gue lakuin aja. Gue nggak dengerin kata orang mau ngomong apa gitu. Ya udah gue tutup kuping aja. Yang penting lo jalanin. Iya itu kan salah satu value yang diturunin dari nyokap gue yang dimana dia Betawi juga kan. Bar itu menarik menurut gue karena sebenarnya bar tuh kayak warkop. Kalau menurut gue bar yang sebenarnya ya ini merajuk lagi menjadi core-nya orang Betawi. Apa itu? Bar tempat silaturahmi sama gitu template yang disajiin tuh. Ya. Betawi kayak anak kampung gitu. Komikalnya aja, komedinya aja. Betawi sama rapper-rapper di sana sama kali kita ritma kali. Pantun Pantun sama sama pantun sama rap sama nge-rap emang apa bedanya? Nggak ada bedanya, benar. Semua Ritma. ritma. Gitu kayak dan semua deh lihat kesenian Betawi. Silat segala macem. Terus baru keangkat semenjak misalnya Mad Dog gitu kemarin. Kaya kali Betawi. Yo, Tapi gue udah lama loh gak denger tunge, anjing tunge. Anjing itu tungnya itu 90-an banget. Enggak tungnya binatang kasur gak sih? Tungau. Aduh. Iya tunga. Enggak, tapi tunge gue udah Kan lama. ada binatang kasur juga. Iya tungau, iya. Iya, tungau. Ini bangsat kan? Iya, Bangsat. sejenis bangsat. Apa lu bangsat? Enggak Ya, gitu, oh gitu. bangsa kutu kasur. Cuma kalau di kasur tungaunya mesti pakai laser biru Harus biar pakai tunge. ketahuan. Tadi kasur. Oke, daripada kita ngomongin tunge yang terus-terusan. Selamat datang di Gue Irfan. Gua Azer. Gua Maxi Brutal. Hari ini kita Hari- punya tamu spesial. Ya, Oh kenalan nih. Kenalan dong. Halo gue Facil. Facil apa pacil? Facil. F. Facil. lagi Facil. pelo aja, lagi pelo. Farhan kecil sih Oh, dulu. namanya Farhan kecil. Farhan Ali Bukan namanya. lo kecil enggak? Ya. Ah. Jadi Situ lagi. Astagfirullahaladzim. Mac baru juga mulai udah Baru ngomongin. mulai, Mac. Baru mulai. Facil. Fa. Ya Facil. Facil. Jadi nama lo Farhan Ali. Cuman dipanggilnya Facil. Kalau Iya. kan dia tinggi. Lo ada Dulu Muhammadnya kecil, enggak? Oh, dulu kecil. Nggak ada Nggak ada. Muhammadnya. Lah. Ada tuh Muhammad di situ tuh. Iya. Farhan kecil. Taruh, kenapa ini nih pasti ini standar Betawi nih. Iya. Standar tongkrongan ya. Standar tongkrongan banget. Kenapa dinamain Farhan kecil? Tiba-tiba Farhan. Kan lu kita semua juga pas lahir juga kecil. Nggak jadi pas gue sekolah SMP ada 2 Farhan. Terus gue beneran emang kecil di bawah rata-rata lah. Iya. Imut apa bagaimana? Kecil Emang aja nggak sih peranakan kalau lo kecil nggak gitu amit ya? sih, amit. Imut. Amit. Nggak imut gitu. Imut. Iya Nggak amit amit, deh. iya emang kecil aja. Iya. Misalnya orang segini, gue segini. Beda 10-20 cm lah. Iya benar, sebutterfly lah. Sebat aja sih bener, sebutterfly. SMP lu segini, Ci? Enggak sih segini nih. Oh, masih naik. Oh, Masih segede Nobelman lah ya. Iya. Terus. Terus Terus. masuk. Ya udah itu, nggak ada terusnya sih. Boy, itu bukan Oh, berarti karena perbedaan ada 2 Farhan soalnya. 2 Farhan. Oh, itu bukan dari keluarga ya? Bukan. Tapi Tongkrongan, gara-gara SMP itu dari SMP kelas 1 SMP ya, dipanggil Facil, sampai detik ini sampai mertua gua gitu, keluarga bini gua semua, sampai dosen zaman kuliah, semua manggilnya Facil, udah nggak ada. Kalau ditanya Farhan, Farhan siapa? Orang taunya udah Facil aja. Iya, sampai neneknya bini gua gitu manggilnya
Mas Facil mana? Mas Gitu. Facil. Iya. Trademark Gua lu deh Facil ya. Pakai masalahnya pakai fa dia. Iya. Pakai fa. Tapi Pacil sih orang ujung-ujungnya. Orang akhirnya ujung-ujungnya pacil juga. Lebih enak Pacil sih. Iya, emang. kayak enak Pacil. gitu. Soalnya kalau Pacil pakai gitu. F tuh, F-nya males banget, Facil. Iya, Kalau iya. Pacil, Lebih gurih Ada gitu. penekanannya kan Facil. penekanan lagi. Gimana Cil? Nah, itu. Nggak ada kol-kolahnya. Nah, by the way ini Facil itu adalah teman lamanya Ajer. Bung ceritanya. Ajer, yo. Iya, Bung udah- Reza. Bung Reza. Mentang-mentang dia pakai baju bola ya. Biar ada lah manggil Bung lah. Bung ya, Bung. Lik. Apa waktu kita masih ngomong-ngomongin Asik, kayaknya agak panjang nih harokatnya. Dua harokot tuh. Yo. waktu kita masih ngomong-ngomongin soal podcast tuh, Heeh. ya mau masih apa ya? Namanya Namanya Betawi naik Betawi naik kelas. kelas. Anjing norak banget ya. Ya, padahal nggak pernah naik kelas. Ih, Ya, nggak jarang pernah naik. Belum sampai Oh, situ. belum. Tar, gua mau bahas itu tuh. Gua masih belum setuju soalnya Betawi nggak naik kelas. Gue harus langsung naik kelas. kepikiran, wah kan kita sempat ngobrol ngundang siapa aja gini-gini. Wah, gue ada tuh. Langsung pikiran nama lu, Cil. Karena kan anak-anak yang Betawi mentok gitu jarang ya. Jarang. Gue jarang. tahu siapa sih tongkrongan kita? Lu. Mungkin ada cuma gede di lingkungan Betawi aja kali gitu Iya. kan, bukan Nah. emang keturunan Betawi asli gitu. Iya. ya. Nana tuh betok kau nggak? Nah kurang tahu tuh gue. Nah, Siapa Heeh. ini? Nana Ada tuh, Nana temen-temen. Mirdad. Nah ya. Coba dong, sekarang sejarah lo Nana bisa dalam. bisa bertemu. Oh iya. Sejarah lo berdua bisa berteman kental tuh bagaimana ceritanya coba? Apakah Iya, gara-gara Vespa, kebetawiannya apa gimana? Vespa sih ya. Vespa. Modsnya men. Vespa. Asik Asik, subkultur. Yo. Culture banget nih. Enggak Iya, dari Vespa ya ya. Vespa-Vespaan lah, warrioran kayak Mm-mm. gitu-gitu. Sebenarnya kita satu circle, cuma kita baru akrab tuh pas lagi touring itu ya. Touring ke Ciletuh itu Ciletuh. tuh. Tahun berapaan tuh? 18. 18. 2018. Oh, gue kira. Yoi. Belum. 2018 ya? 18 belum Covid. Karena baru ada momen yang apa ya, yang ngobrol terus. Berduaan soal enggak bukan mau ngobrol terus. Gue dijebak. Coba cerita. Ah, Mau gimana, nggak mau gimana? jadinya ngobrol terus. Jadi ya kita touring lah bawa Vespa masing-masing kan. Lu Vespa Kemana lu apa? nih, Vespa lu kemana? apa? Vespa lu apa? Gue bawa Vespa Matic tuh saat itu. Nah. Bawa Vespa Belum Matic. ada gel. Udah, cuma biar cepet aja lah Oh, gitu, biar iya, cepet iya. aja. Terus bawa Vespa masing-masing, satu orang satu Vespa kan kalau touring lah gitu. Terus udah ke villa, baru kita dari villa itu lanjut ke Ciletuh tuh, Geopark Ciletuh. Tapi dari Jakarta ke villa aja tuh jalanannya udah Lumayan lah tuh. berliku-liku lah ya. berliku, bener. Mengsong. terus pas mau ke Ciletuh dia agak ragu nih. Agak ragu. Ciletuh tuh mana Ciletuh tuh? Pelabuhan Ratusan Oh, Pelabuhan Ratu, oke, Pelabuhan Dia Ratu, agak ya. ragu kayak kayaknya gue gak usah bawa Vespa ada Cang. Gue bareng lu aja ya. Gitu. Nih jebakannya nih. Jadi mau gak mau boncengan kan. Oh lu jadi akhirnya boncengan. boncengan sama gue. Ye, gue pertanyakan Vespa lu. Kagak. Soalnya enggak yang lain gak mau kan. Iya. Gak mau karena kayak Gak mau yang boncengan sama dia maksudnya. yang lain kayak emang pengen, wih gimana sih bawa sendiri Oke, kan. oke, enak iya, gitu kan. Anak Vespa. Nah kan. kebetulan gue lagi nggak bawa Vespa gue yang manual gitu, Mm-mm. bawa Matic ya udah yuk boncengan aja ya emang nggak niat touring banget juga Iya. gitu. Terus ya udah boncengan sama dia sampai pulang nih orang-orang udah nyampe kita masih sejam setelahnya. Karena apa? Cang gue aja yang bawa kayak gitu ya kan. Pelan banget dia kan. Pulangnya gitu. Buset lu kalau tahu Ciletuh itu turunannya ya Allah. Enggak, kalau feeling gue sih Dek. Ini nih, Apa apa ya? namanya lagi melambai. Melambai. Nah dari situ baru kayak ketahuan oh sama-sama Betawi. Oh lu akhirnya baru tahu sama-sama Betawi. Iya, itu. gara-gara kan banyak tuh momennya panjang kan. Iya, lu Kayak berduaan. sama- kayak berdua, gue di Berduaan. belakang udah kayak udah wik gitu. Iya, iya, lu Betawi juga gitu. Ini jebakannya yang mana jebakannya nih? Jebakannya gue jadi lama aja gitu. Jadi di lama jalan. sama dia. Iya. Berarti lo dikerjain sama Ajer nih ya. Akhirnya Bisa, insya Allah ya. Bisa Insya Allah dikerja. Dan akhirnya lu menemukan kebetawian lu tuh obrolannya pertama kali akhirnya. Oh lu Betawi, gue Betawi gitu. Apa? Iya apa ya? Oh ini gue ingat. Jadi kayak
lu tinggal di mana sih Cil? Hmm. Ya awalnya itulah. Awalnya itu. Oh iya. Kalau Iya. feeling gue sih, lu minumnya sama sama dia berdua nih kayak ini. Minum apa? Maksudnya frekuensinya sama Frekuensi nih, kayaknya sama. Iya dari tinggal di Bukan mana anak sih? Betawian sih kan. Gue sih kalau asli Noki pasti Noki. Iya, Iya, minumannya iya, makanya. baru dari situ asli gue Cakung. Cakung. Iya. Betawi gitu. Betawi Cakung maksudnya Oke. Cakung mana gitu. Baru Oke. aku juga Betawi. Iya, Dari iya. situ tuh. Akhirnya baru ketemu lah tuh. Lo ketemu sama-sama Jadi Betawi. nggak berasa tuh ternyata jalannya pelan-pelan. Iya iya. Soalnya kan kalau dari logat lu dari awal gua ngobrol kan gua juga ngerasa bahwa lu kalau dibilang Betawi banget, cengkok lu nggak apa namanya kalau dia kan sin sama sote kenceng. Sin sama sote kenceng nih. Wawunya juga kenceng kadang-kadang. Nah, kalau dulu nih gua berapa kali gua apa namanya dari tadi gua ngobrol emang agak sebelum ketahuan kalau lu Betawi gitu gua belum tahu. Emang pertanyaannya satu, emang lu beneran orang Betawi? Beneran 100% orang Betawi. Silakan diceritain gimana cerita Betawi ya. Iya Betawi. Soalnya ada yang banyak nih. Kayak dia kan udah campur-campur Betawinya, dia campur-campur, gue juga udah campur. Kita udah campur-campur Gua semuanya. emang bokap, nyokap emang Betawi Cakung sih. Tipar Cakung. Tipar. Tipar Berarti emang Cakung. gede di Cakung ya. Gede di Cakung, lahir di situ, bokap juga lahir di situ, nyokap lahir di situ, emang nyai gue juga emang situ kong gue juga. di situ juga. Nyai lo, mengkong lo. Iya, Iya, sampai emang buyut semua emang ya dari Betawi Tipar Cakung sih gitu. Dari tahun berapa sampai berapa lo di sono? Ya kalau gua dari gua lahir sampai 2011 pokoknya gua keluar tuh pas ya semenjak kuliah lah ya. Kuliah. Iya, Maksudnya keluar dari Cakung nih. keluar dari Tapi Cakung. keluarga bersama di sana dong. Masih sampai Masih detik ya? ini. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Kontrakan ada. Insya Allah ada. Pasti soal itu pertanyaan itu. ada kalau ya ada sih kontrakan gitu, kontrakan bokap nyokap mah ada ya. Ada. Biar ini aja sih sebenarnya kalau gue lihat dia bikin kontrakan biar ada yang nemenin, biar ada kegiatan aja Syarat sih. ya, syarat. Iya. ya. Syarat, iya, Syarat aja. gitu. Bukan syarat karena orang Betawi harus punya kontrakan. Apa syarat gara-gara emang Sebenarnya dia pertemanan? malas juga pada ngurusinnya gitu. Malas juga ngurusinnya tapi kalau kenapa kalau gue lihat nyokap gue kenapa punya kontrakan, jadi nyokap gue tuh emang bidan juga di situ. Oke. Oke. Ya, Wah, kayak seru nih. emang bidan di daerah Tipar Cakung itu ya sering lah bantu nolong apa warga-warga Mahirin. sekitar Iya. gitu. Atau ada praktek juga di rumah? nggak? Ada Ada juga ya? praktek di rumah. Nah, kenapa dia punya kontrakan? Kalau gue lihat sih dia tuh lumayan sangat care lah sama sekitar. Iya, Mm-mm. oh. Jadi kayak ada orang yang kayak dibanding dia nggak ada tempat tinggal udah dah di situ situ aja. aja. Walaupun padahal gue lihat Digratisin tuh, digratisin. enggak bayar Oh, tapi bayar. nunggak juga. Iya. Akhirnya yang kayak maksudnya jadi yang kayak gue lihat nih kayaknya nggak ada marginnya ada. Yang penting remis aja, remis Iya, ya. sampai sekarang pun juga kayak dengan adanya BPJS gitu-gitu kan dulu bidan rame ya. Iya. Orang mau nggak mau kan alternatif lahiran di rumah sakit biar murah ke bidan. Iya, Iya. iya, benar. Tapi semenjak ada BPJS kan lo ke rumah sakit ya udah 0 rupiah. Iya, Even benar. gue anak gue juga lahiran juga gue 0 rupiah gitu ke Iya, rumah iya. sakit. Tapi ya tetap dibuka aja sama dia gitu. Masih sampai sekarang Sampai nih. detik ini masih. Jadi Pasiennya juga nggak ada, tapi ya akhirnya kadang ada yang lahiran tapi habis lahiran orangnya bayinya Kabur. ditinggal, emaknya cabut. ada tuh. Wah, banyak dari gua kecil itu mah. Banyak kasus berarti di situ ya. Banyak kasus padahal kabur rumahnya di belakang. Anjing jadi. Enggak kabur kali ya. Enggak kabur kali ya. Di belakang. Gue nitip doang cuma gue. besok sore gua ambil ya habis maghrib. Habis orang kasus aja gitu. Pegadaian. Nggak pulang ke rumah dulu. Udah Iya. berapa bulan nggak pulang ke rumahnya. Orang meninggalin BPKB ya? Iya anjing Ninggalin Nah, itu berarti biasa di luar Itu nikah sering. tuh biasa. Dan itu. satu orang itu doang tuh sering tuh ada rumahnya. Sering. Berarti nikah. Dan beda-beda gitu. Beda-beda orang. Beda-beda. Beda-beda gitu Oke. jantannya kan. Oh. Iya, modelnya kayak lu, Mek. Lu laki model kayak lu, jangan tawa lu. Jangan Anjing. lu lakinya. Iya. Nah, kalau itu kan nyokap, kalau Emang bokap RT berapa itu? RT berapa dia? ada enggak korban lu? Anak cakung. Nggak ada, Ipar, nggak maksudnya. Kalau bokap agak panjang sih, bokap emang agak lain gitu, agak lain dalam artian dari sepanjang Tipar Cakung kan mayoritas saudara semua gitu. Dia yang lumayan breakthrough lah. Asik. Oke. Iya. Ini bahasa anjay. Yang lumayan keluar jalur sendiri bisa dibilang
kasarnya stigma orang Betawi tuh dia kayak bukan orang Betawi. Gitu, Stigma orang Betawi, iya. tapi dia nggak kayak orang Betawi. Iya, Oh, padahal mainnya nggak di kampung berarti iya, ya. kayak dari SMA dia udah cabut ke Purwokerto, gitu Ah. sekolah di Purwokerto ngerantau aja sendiri gitu. Mainnya jauh tuh ya. Jauh terus tiba-tiba ya nikah segala macam, sampai ya balik lagi ke Cakung. Gua aja belum tahu ternyata dia dulu awalnya bisnisnya buka bengkel Vespa segala macam. Gue juga baru tahu belakangan belum lama lah. Belum lama. Soalnya pas gua gede ya dia anak Betawi yang kuliah juga enggak, maksudnya ya lulusan SMA gitu tapi ada di Belanda. Iya gitu kerjanya Iya, di iya. Belanda. Oh, berarti rebel juga nih Sempet ke babenya Belanda nih. Lama dia jadi ya itu yang gue bilang pas zaman masa gua gede gua nggak punya Sosok ayah. Iya dia gawe gitu ya dia di sono gitu. Sempet ke Belanda. Belanda Ke dia. Belanda ya. Buset, jauh banget ya Iya, mainnya. ini dia apa kerja cat mobil. Cat mobil di Belanda ya. Iya, jadi Bukan ketok magic di bukan, Senen tuh ya. Bukan, jadi dia belajar cat mobil ya kayak kerja sama perusahaan asing yang fokusnya di cat mobil. Berarti Oke. bokap emang suka otomotif ya bokap ya. Iya, awalnya emang doyan Vespa. Nah, gue nggak tahu kalau dia punya bengkel Vespa pertama kali usaha dia bengkel Vespa karena di saat gue waktu pertama kali gue punya Vespa ditendang-tendangin Vespa gue kayak ngapain sih lo main-main Vespa begini gitu gue bilang ya karena kan nggak mungkin ya kan. Ternyata mungkin kayak lu ngingetin gue pas muda kali. Iya atau dia kepikiran ya elah ngapain lu punya Vespa sih, gua ngurusin Vespa ratusan juga ujung-ujungnya juga gitu do. begitu-gitu Iya, aja. mungkin itu mungkin ngingetin dia muda kan. Atau kayak zaman-zamannya gue main Vespa kemana aja lu. Ya kan belum lahir. Ya belum lahir. Atau mungkin ada kenangan-kenangan yang males kali ya di Itu, Vespa kali ya. itu mungkin. kan Vespa kan ya itu kan. Iya. Masalah lampunya Vespa itu nggak nyenter ke jalan. Nyenternya ke dompet. Heeh. Dikit-dikit berhenti soalnya. Kenceng, Vespa kenceng sih. Kenceng. Ikat pinggangnya. Aslay. Ini gue baru balik dari bengkel Vespa kan. Iya. Ya gitulah kurang lebih kalau bokap emang doi ya Penyuka bisnis. otomotif lah. Penyuka Oke. otomotif kerja di perusahaan asing yang fokusnya di apa cat mobil terus bikin sendiri. Akhirnya bikin sendiri di Indonesia. Di Jakarta. Di Jakarta Oke. bikin sendiri kayak oh gue udah colong nih ilmunya bisa ternyata bikin cat gini doang. Buka dekat rumah juga tuh sama kayak nyokap. Enggak, buka dia di pabriknya di Bandung. Wow. Oh di Bandung Ah, justru. Ternyata dia pikir kayak anjing bikin cat gini doang ya. Oh jadi dia bikin cat. Bikin cat. Bikin cat akhirnya. Bikin cat coy. Tahun 2001 tuh gue ingatnya. Udah dicabut dari kantor, dia beneran bikin perusahaan sendiri, bikin cat. Bikin. Anjing. Oh, ini aneh nih. Ini Ini aneh nih. Aneh. Karena kenapa orang Betawi bikin perusahaan? Aneh. Sidul banget ya. Iya. Gitu terus udah sampai sekarang masih ada perusahaan catnya. Masih ada sampai Masih sekarang. ada. Masih bokap pegang. Masih Wah. yang pegang. Enggak dong, kalau balik ke rumah kan masa dipegang di Iya. Gua demen sama ada kita cis tuh kalau gitu. Iya. Emang ajar paling ngaco. Iya kan. Ya. Gitu. Nah, Jadi balik lagi ke chat nih. balik lagi ke chat. Mereknya apa tuh mereknya chat? Mereknya Catina. Catina. Pakai C nih. Pakai C, Catina. Catina. Itu Cat buat Indonesia. khusus. Oh, Sampai singkatannya sekarang Cek nih? Indonesia. Sampai sekarang masih ada? detik ini. Nah, lu meneruskan usaha ini? Enggak. Hah? Enggak menurut saya. Tapi Cil, kalau chat tuh kalau contreng satu tuh berarti belum dibaca ya? Itu Iya. Gua nanya. Itu WhatsApp ya kalau Iya, nggak salah. Kalau buta, kalau emang lagi pakai DM-an. paket bukan belum dibaca. Kalau contohnya tuh. Kalau ada cekan kuota. 2 biru baru. Kagak ada kuota. lu belum bayar kuota. Cil, ini gini aman temen lu Cil. Ya Allah, ya Allah. Emang Ya begini. Allah. Ya gitu. Lanjut. Ini gue pada ini agak serius nih pertanyaan gua. Dengan bokapnya punya perusahaan cat, lu nggak nerusin? Enggak, sempet lah nyoba gitu gara-gara mungkin ya kayak adalah orang tua ngomong kayak nih udah gue bikinin gitu. Iya. Berarti bokap CEO-nya nih ya. Iya, gue udah Iya. bikin begini. Harapan gue kan anak laki yang paling gede lu nih. Ya, berarti anak paling tua loh. Anak laki. Anak laki. Gue Oke. punya kakak 2 cewek. Sama adik cowok 1 gitu. Anak laki yang paling gede kan lu. Maksudnya harapannya. Juara harapan. Biasa ya. standar Siapa Betawi. lagi Iya. gitu ya kan. Kalau bukan Patriarki. iya, kalau bukan wah,
Tapi gue nggak bisa gini, lu ngecewa, wah gitulah ya. Iya. Udah deh, gue cobain gitu. Nah. Nggak ketemu sih, Nggak dapat passion. Nggak nemu ya. gue jadi Oke. kusut sendiri gitu. Jadi kerjaan gue hari-hari sama bini gue marah-marah. Jadi maksudnya jadi kayak Iya. kusut Karena aja. bukan passion lu. Iya. Lu soalnya nggak ngerti tuh urusan Chan. Mau dijejelin, mau diajarin kayak gimana juga nggak bisa gitu. Iya. Berarti lu mesti nyoba ini kali DM. Enggak sih, gue lebih kemarin Uber Twitter. Ya, Uber Twitter zaman dulu banget. Ada botol kosong nggak gue pengen timpel lama-lama nih. Nah, berarti kan lu kan sempat diajakin suruh megang perusahaan bokap lu lah ya. Ya. Akhirnya lu memilih bidang profesi apa, Cil? Nah, waktu itu gue bikin radio kolektif lah. Sampai saat ini sih masih ada gitu. Taruh lu. Ini menerusin chat yang tadi nih. Kusutnya lu kenapa lu nggak bisa bener-bener di perusahaan bapak lu tuh, kenapa kusutnya? Sampai bapak lu kecewa enggak? Ah tai lu, kenapa sih lu, kan lu aja sih nurusin Gue gue. setahun tuh nyobain tuh. Setahun tuh gue nyobain. Setahun. Kenapa kita dengerin? Gue tahu ya. Palanya ketutup soalnya. Palanya ketutup. Anget palanya deh. Malumin aja. Ini lu buka. Gak apa-apa aja. Gak apa Cil. Enggak, gue tuh nyobain setahun gitu. Terus kayak maksudnya kayak ya nyobain dari yang ke pabrik, dari yang ke toko-toko yang dia supply, sampai kayak ke industri ya, sampai brand-brand gede tuh ternyata udah dia supply. Gue juga kaget gitu, kayak brand-brand mobil yang kita kendarain hari-hari lah. Gitu chatnya pakai chat dia gitu. Anjir, gue juga kaget gitu. Ternyata sampai segini ya doi ya, chatnya serius ya gitu, kayak nggak ketemu aja sih, kayak terlalu apa ya, bahasanya kaku kali buat gue ya, kaku gitu, yang kayak ke kantornya aja dengernya suara titit, suara metik, apa suara pelina. Iya. Terus yang kayak ke industrinya juga yang ketemunya bapak-bapak yang main belakang sih, gue nggak suka. Misalnya kayak contoh yang kayak misalnya lu mau supply ke brand A, saya nitip segini ya gitu. Oh iya. Aduh, bisnis Quality common ya, lah. iya kayak gitu-gitu. Iya, cuman berarti ini ada satu hal yang menarik sebenarnya yang gue tangkap adalah gini. Biasanya orang Betawi itu kan diwarisinnya itu adalah kontrakan, tanah, apa segala macem. Ini gue baru dengar loh Dia nggak mau. Jadi adalah pas Nyai Amangkong gue meninggal, biasa dong. Gono gini ya, ada warisan-warisan. Standar gitu. lah ya Betawi itu ya. Standar. Terus ya bukan berebutan ya, kayak bagian lo A, bagian lo B. Nah, gitu itu kan, dia rebutan, gak usah diperhalus. ya. Emang rebutan, Betawi masih rebutan urusan warisan. Iya. Gak usah diperhalus. Konfliknya gitu. Sampai sekarang kok itu. Iya, dia doang kayak tiba-tiba gak usah, lo ambil aja semua ke saudaranya gitu, Iya. ke kakaknya. Tuang ya. Iya, lo ambil aja. Maksudnya dia nggak peduli lah istilahnya ya. Karena peduli udah ya. ada. biar Yang lebih membutuhkan adek gue kali. bukan biar kayak mungkin biar bokap nyokapnya tenang kali ya. Iya, daripada ribut. Iya. Benar. Ya, itu sih yang gue satu pelajarin gitu. Abang gue sempat ngomong juga gitu ke gue kayak, Han, warisan tuh daki keluarga. Nggak usah. Jadi gue juga Nggak usah ngarepin. iya, bukan ngarepin lagi, gue juga gue terapin ke anak gue. Gue nggak akan ngasih warisan juga ke anak gue. Mendingan hasil kerja gue bikinin panti asuhan gitu. Iya. Gue setuju ya. Iya, anak gue ya gue bekalin dia ilmu aja sampai dia, kalau lu mau kuliah yang jauh sampai kemana, ayo dah gue cariin duitnya. Tapi ini bener, lu pernah cerita sama gue pengen bikin gituan ya? Iya, gue pengen bikin apa? Panti asuhan. Pengen bikin panti iya kalau gue asuhan. ntar gue udah Pribadi, tua gitu ya, maksudnya Emang lu sekarang belum tua ya? belum lah, lu nggak ngeliat Ya karena nanya aja. Ini kan soalnya nih kalau diperhatiin kan agak sedikit beda generasi, beda 20 tahunan gua sama mereka semua nih. Jadi makanya gua Beda bangke. Gua malu paling Dia berapa lebih tua tahun. maksudnya, dia lebih. Iya, Iya, jadi gitu buat sih. teman-teman yang Between the Hood, Nah. kita mana tahu juga kan mobil kalian gak taunya chatnya bapaknya sih. Bapaknya dia. Catina. Betawinya Catina. ngeri. Itu jarang keangkat soalnya, Cil. Maksud gua gini, di standarisasi orang Betawi yang ada di media, yang diangkat ya, yang ada di permukaan kan rata-rata ya
ya itu aja gitu. Gitu-gitu aja Ya itu kerjaannya. makanya alasan kenapa BTW in the Hood ini kita pengen coba angkat itu justru sebenarnya ternyata sebenarnya tuh banyak loh orang Betawi yang sebenarnya punya prestasi, entah punya usaha, Iya, bukan iya. cuman ngomongin kontrakan, warisan, kawin kayak Max itu kan segala macam. Itu bukan cuma Enak sih itu nggak doang. apa sih kalau di sini. Ngomongin Ini yang berusaha coba kita pengen lurusin justru pengen ngangkat ya enggak kok ada gitu. Cuman kenapa apa ya? Entah kenapa gitu maksud gua kenapa jarang keangkat. Kenapa jarang keangkat? Kalau misalkan banyak ternyata orang Betawi kayak bokap lu gitu yang asli orang Cakung sampai akhirnya pertama dia mau keluar dari kampungnya Ke ke Belanda. Belanda. Mungkin karena kalau ini menurut gue ya, mungkin kalau menurut gue karena kita nih orang Betawi Heeh. jarang teriak-teriak aja sih kita kalau kita orang Betawi. Oh. Iya. Iya, jadi kayak nggak keangkat. Mungkin Jarang apa? jarang kita teriak-teriak aja kita Betawi gitu. Oke. Ya gua aja kan kalau nggak nanya lu nggak ketahuan kita. Iya, ya, mungkin sama-sama sebenarnya Betawi. banyak nih orang Betawi berprestasi di luar sana, tapi kita nggak masa kita ngomong kayak gue Betawi nih tapi gue berprestasi. Anjing. Kan nggak ngomong kayak gitu. Apa? Iya kan nggak kayak gitu. Mungkin Nggak jadi gitu, sebenarnya nggak nggak gitu. keangkat karena Oh, ya nggak ditanya aja. Kalau ditanya kayak lo orang Betawi, iya. Oh iya gitu. Iya, Tapi kan iya. masa kita ngomong kayak Iya, kita iya, Betawi nih, kita orang Iya, Iya, kita iya. orang Betawi nih kita punya prestasi gitu. Yang keangkat justru malah gua anak kampung Marin nih, gua Iya. Betawi Itu nih. yang- namanya. iya. Kita putra daerah nih. Ada kali pengertiannya gitu. ya itu kan sebenarnya mungkin kayak tinggal medianya aja sih, medianya aja kayak mau ngangkat nggak harus Betawi doang ya, misalnya dari suku-suku Iya. lain, Iya. dari sisi apanya. Iya. Dan kebanyakan kan yang terjadi yang mau diangkat sisi negatifnya karena orang lebih tertarik itunya nggak sih? Atau cuma bagian Iya. lucunya doang. Iya, Iya, kalau enggak sisi iya. negatif yang paling gampang digoreng kan. Iya. Kalau sisi positif mah anjir pinter-pinteran semua orang juga udah pintar gitu Iya, tanpa harus iya. diomongin orang apa gitu. Tapi yang bisa digoreng yang viewersnya bakal banyak atau yang banyak orang kayak tertarik buat jadi clickbait ya sisi negatif kan. Iya. Iya, Benar. kayak contoh di Manggarai tawuran. Wah, orang langsung Betawi Iya. nih gitu. Oh. Padahal mah bukan juga, Bukan. kebetulan aja mereka ada di lingkungan Ada di Betawi. iya. Nah, kebetulan sih dia emang anak Manggarai. Iya, tapi kan kayak Iya. gitu. Iya bener Cil. Padahal itu orang tahu kan lagi drop barang. Gue lagi serius nih, gue lagi serius. Padahal lagi transaksi barang gitu. Iya, bener kayak gitu Iya, kan. oh. Tapi akhirnya yang dijelekin lagi Betawinya lagi. Terus Iya, kayak iya. contoh, jangan orang Betawi males. Nah, Misal kayak gitu, misal Iya, iya, Betawi iya. males. Padahal Yang males aja kali mau orang semua mana aja. juga ya kalau Iya. males aja. Males aja. Oh, Iya. bener. Enggak dari sukunya berarti ya, Bukan, Pak. bukan. karena dari sukunya. Gue juga baru tahu dari bini gue dibilang dia sempat di black sempat di ultimatum sama keluarga ya, jangan lo kawin sama orang Betawi, orang Oh, Betawi males. Iya, banyak sih ya. Gue juga beberapa mungkin Bini gua kayak juga lagi. iya kan gitu kan. Lu juga? Sama gue juga lagi. Hah? Lu kan nggak males, Mek. Lu skincarean mulu anjing. Itu yang akhirnya kan Tapi trademark, match-nya udah trademark ini. itu yang maksud gua kita pengen coba nih angkat gitu. Nah, kesini seiring berjalannya waktu, bokap lu punya punya Perusahaan perusahaan cat. cat gitu. Hmm. Kalau lu saat ini tuh ngapain, Cil? Gue saat ini, gue waktu itu bikin radio kolektif lah. Apa itu kalau boleh sebut? Radio online, namanya Radio Rumah Oma. Oke, gue pernah denger lagi. Ya, gue bikin namanya Radio Rumah Oma. Sebenarnya itu ya kayak radio-radio lainnya aja sih yang memutarkan lagu-lagu. Tapi kebanyakan mediumnya piringan hitam. Oke. Dan emang bisa dibilang radio gue bikin itu karena keresahan aja sih. Apa ya rasa? Keresahannya kayak kok radio memutarkan lagu yang lu mau pindah ke frekuensi apapun Itu aja. itu aja. Terus Maksudnya menu setlistnya gitu. iya, Oke. setlistnya Iya. gitu. Sedangkan kita lihat gitu banyak orang-orang yang ekspektasi dengerin radio ya lagunya tuh yang lebih eksploratif lah gitu, yang lebih luas gitu kan, banyak juga ya genre-genre ataupun kayak band-band Nusantara sekarang yang ngeri-ngeri juga gitu, yang nggak semuanya harus pop material lah gitu. Karena bikinlah nih gue si Radio Rumah Oma ini gitu. Dari situ
Itu gue bikin tahun 2019 bareng ya partner gue namanya Ari. Terus sama Mantek, terus 2020 baru ya establish. Ya udah siaran dari YouTube, Ari Beetle, Bang. iya, dari YouTube sampai akhirnya kita punya website sendiri. Oke. Udah puterin lagu-lagu side stream aja sih. Oke. Gitu, lagu-lagu yang nggak populer lah bahasa kasarnya ya. Oke, oke, Bukan oke. industri lah ya. Iya, tapi ya berkualitas gitu. Ya sampai akhirnya dari si Radio Rumah Oma itu ternyata gue juga nggak expect gitu pas gue bikin kena Radio Rumah Oma ini beneran dikontrakan gitu. Emang gue ngontrak. Terus ada kayak gini nih gue bikin sama juga nih podcast gini ada ngobrolnya muterin lagu. Terus sampai nggak taunya sampai sekarang masih ada gitu. Masih jalan sampai Masih sekarang. jalan sampai detik ini. Fansnya banyak berarti fansnya ya. Sebenarnya banyak, dibilang banyak enggak, Tapi tapi loyal. Ada oke. pasarnya. Tapi market loyal. Militan nih, militan nih Iya, berarti kalau ya. dibilang Iya. banyak Lebih sih baik enggak gitu gitu sih. kayak padahal viewers juga paling banyak paling 1.500 kalau misalnya dari YouTube ya. Terus kalau misalnya kayak dari listener website juga paling kayak 70, 30. Iya. Sebenarnya enggak sebanyak itu sih Oke. gitu. Oke. Tapi mendingan yang begitu, dikit tapi militan. Banyak kalau nggak jajan, rojali. Rojali. Rojali apa sih katanya? Omongan jarang beli. Oh, Cakep. Lanjut, Cil. Iya, lanjut. RRO. Sampai sekarang sih ya itu gue juga pas waktu kenapa gue mutusin nggak bisa nerusin apa yang bokap gue legasiin karena gue lagi ngejalanin itu. Oke. Lagi ngejalanin si RRO itu padahal di saat gue ngejalanin RRO itu dengan pilihan bokap gue, kalau ngomongin finansial ya materi gitu, Iya. nggak ada duitnya sih RRO saat itu ya. Saat itu, iya. Beneran nggak ada duitnya sama sekali. Tapi emang kan itu passion loh. tapi gue doyan aja ngejalaninnya gitu. Iya. Sama kayak Ajar kan juga salah satu yang apa namanya udah cukup lama di dunia komik ya Jer, lu ya. Art. Oh, Ah, iya. ART. ART. Tapi ya memang bener. Gue dulu padahal bokap gue yang nyuruh masuk IKJ kan. Bokap lu yang nyuruh masuk ke KJ? Iya karena dia dulu waktu mau kuliah dia mau masuk asri. Sekarang isi. Oh yang di Jogja ya? Iya. Ah. Sama ngkong gue, abah gue manggilnya abah gue. Ketahuan dia mau daftar di isi, wah dirobek-robek ini komik. Dia udah bikin komik gitu, satu buku tebel gitu. Bokap nih. Bokap gambar komik juga. Oke. Dia udah Oh. Stensil. Itu Mungkin Poncol komik- tuh, gue beli di Poncol kalau itu. komik silat. Oh, iya. Dirobek-robek. Udah Oke. gagal, akhirnya jadi PNS. Penari Northern Soul. Iya. Jadi ternyata sebenarnya orang Betawi bukan cuma sekedar, maksud gue berarti bukan cuma sekedar lenong, palang pintu, tapi juga sebenarnya ada orang Betawi juga ada sisi artnya Iya. sendiri yang ada ada itu kan sebenarnya. Cuman lu ngerasa nggak sih sebenarnya kayak nih kalau gua tarik ke belakang gitu dikit ya. Gue tuh dulu salah satu adalah dari siswa yang sempat dapat beasiswa sebetulnya ke IPB. Oke. Lu Iya, Lu suka bertani emang Epan? nggak harus Oh, bertani nggak ada. dong bangsat. Ini hari ini gue cukup lumayan emosional nih gua. Gua Panas soalnya panas. Iya panas, Iya, iya, sangat, iya. sangat. Kan singkatannya IPB, Iya. itu pertanian Bogor kan. ya. Tapi nggak harus bertani, Mek. Nggak harus bertani. Kadang-kadang dia juga ngapain gitu, Mek. susah emang Susah, ngomong sama orang susah. Rusia. Iya, Rusia. Nah, itu juga pada saat gue menerima beasiswa itu, pada saat gue bilang ke bokap gue, kata-kata bokap gue apa? Ngapain lu jauh-jauh? Ngapain lu jauh-jauh? Maksud sekolah jauh-jauh gitu Iya, ya. ngapain lu sekolah jauh-jauh? Udah yang deket aja. Terus gue mikir kayak, ini gue alhamdulillahnya gitu ya, gue dapat beasiswa, dapat sekolah di IPB pada saat itu. Bokap gue cuma bilang, ngapain lu sekolah jauh-jauh? Akhirnya gue sekolah di BSI, di Keramat, kagak lulus lagi. Coba kalau gue di IPB itu Wah, lu beda sekarang lu. Beda, Beda sekarang. lu. Di sini Tanam, kita nggak lu mau. punya tanaman banyak banget tuh juga. Lah, Masih tanaman. Harus bertani. lah, jadi Kementerian Lingkungan Hidup gue hari ini mungkin. Nah, stigma kenapa sih orang Betawi tuh harus di area situ gitu? Padahal maksud gue, lu Max juga dengan maksud gue dengan bakat seninya gitu kan ya. Kenapa kita selalu dilimitasi sih di area karena situ? Lu memang merasakan gitu ada ya. suatu hal yang ada apa sih dengan orang Betawi gitu?
Kalau dia kayaknya Nah, enggak. alhamdulillah ya, gue alhamdulillah enggak Oh sih. lu enggak? Alhamdulillah enggak sih. Gue juga enggak sih. Open ya berarti Iya, ya malah bokap bokap terserah gua ya. selalu Yo ngomong karena kayak, bokapnya lu di grow up-nya beda Entrepreneur. iya. Saya- Bokapnya mainnya jauh cuy. Iya, Iya, grow up-nya lu udah gawe Belanda. di mana aja deh gitu kalau bisa. Kalau gawe satu, pesan gue cuma satu aja. Jangan pikirin duit. Anggap aja lu kuliah gratis, kuliah tapi dibayar gitu. Iya, bener nih. Emang Iya. bener. Iya, Udah kaya berarti Oh, lu, oh. bokap lu. Jadi gue nggak sampai detik ini juga nggak pernah tuh kerja mikirin Duit. duit. Yang penting passion Gue dulu. doyan, lu iya suka. duitnya datang sendiri. Dia ngomong gitulah pokoknya kayak kalau lu gawe mau dimanapun lu gawe, anggap aja lu tuh kuliah tapi dibayar. Oh. Itu yang bisa ngomong gitu cuma yang udah ada duit aja. Enggak yang udah Biasanya. mengalami pengalaman itu sebenarnya. Iya, karena Iya. bokapnya entrepreneur. Iya. Tapi lu hubungan sama bokap aman. Insya Allah. Ntar dibahas. Gua ada kata-kata insya Allah ini nih anjing nih. Tadi di belakang kita soalnya udah ngobrol-ngobrol. Aman, dikit, aman, tipis-tipis aman kan. sih. Iya, Ntar aman. kita Cuma ya bahas gimana itu. sih cowok sama cowok aja kayak ada gengsi. Iya. Kayak orang, iya kayak orang yang kayak Awkward dia, lah ya. Iya kayak dia Iya. tuh gengsinya tinggi banget buat mengapresiasi sesuatu. Kalau Nah. intuisi gue sih karena lu nggak mau jadi pemegang saham itu kalau Iya, intuisi gue. mu- Soalnya lu laki paling gede men. Iya, iya. Karena kan Betawi kan patriarki banget ya. Iya. Menurut gue ya. Sangat sih. Sangat Iya. patriarki banget. Mungkin karena lu tidak meneruskan itu. Tadi mungkin kalau yang lain Betawi yang lain adalah ya lu nggak mau nerusin kontrakan gua, lu nggak mau nerusin warisan gua, mungkin karena lu mengambil jalan yang beda mungkin akhirnya ada. Lah dia kan juga dulu gitu ya. Oh berarti Lu kan dia juga gak mau ngewarisin sawah-sawahnya. Iya. Kong gua tuh ya kan. Terus emang sawah-sawah engkong lu di mana? Di Cakung. Di Cakung ada sawah. Ada sawah ada, tuh. ada, Pan. Ada. Jadi kerjaan gue gitu dulu pulang sekolah SD ya ada. Jadi engkong gue dia petani lah ya. Punya sawah sama ternak kambing, biasalah Betawi. Kalau nggak sawah kambing kan. Udah gue kerjaan gue ngangon kambing gitu apa. Tapi nggak dilanjutin juga sama dia gitu. Nggak tahu tuh kemana sawahnya sama kambingnya sekarang kan. Karena bokap out of the box ya kan. Iya. Udah jadi mixway kali. Yo, Yo, udah iya. jadi Jadi akhirnya sumpah nggak mau jadi RSUD. Iya, iya. Terus gue lagi Lu RSUD. gue kemarin balik ke Cakung kayak anjir. Tanah kong gue nih. Yang dulu gue biasa Ngangon kambing ya. mau jadi RSUD gitu. Oh iya. Tapi di satu sisi gue seneng juga di Cakung ada RSUD nih gitu. Ini Cakung. Iya. Cakung kan Jakarta, Enggak Cil. maksudnya di Tipar Cakung di gang gue itu tuh, di gang Benteng itu tuh. Cakung mah ada. udah keren sekarang Cakung. Iya udah ada JGC. Udah ada apanya tuh jalan apa tuh yang di atas tuh. Iya, enggak usah kayak gitu. Sekarang Cakung aja dibilangnya Gading. Iya, iya. Iya benar Gading, iya. Ada tuh ya kan Agung Sedayu bikin lah Gading apalah gitu nembus langsung ke Cakung, Al-Azhar ya. Kelapa Gading. Padahal masih kalau coba deh yang beli tanah di situ gue melihat KTP-nya Gading bukan. Kampung Baru juga KTP-nya. Oh, dijualnya Gading Nias Sedayu, Gading apa gitulah. Tapi padahal masih Cakung Barat masih. Itu jadi Cakung Barat. Nah, lu yang tadinya dulu ngangon kambing gitu ya, dari lu yang tadi ngangon kambing, kalau berdasarkan ceritanya si Ajar kan akhirnya ke sini lu punya radio kolektif, terus akhirnya lu sempet punya bar. Ini menurut gua nih agak sedikit menyimpang nih. Menyimpang sih kalau Betawi. Menyimpang banget buat orang Betawi lu Agak punya gaib buat orang gaib Betawi. loh. Orang Betawi lu punya bar. Orang mah Haram. Haram. Tatonya banyak. Tato sama kita tembok STM. Emang lo enggak? Iya. Iya sih, sampai detik ini nggak tahu ya. Habis ini bokap gue sama nyokap gue kira-kira nonton gak nih? Nggak tahu ya. Maksudnya orang tua sekarang gue nggak tahu kan. Kadang-kadang tiba-tiba nge-share TikTok apa gitu, link-link TikTok. Ya. Sebenarnya mungkin nonton YouTube enggak, cuman ada potongan TikTok, clippers dari mana dikirim Anak lo nih. Tahu nih. Ya sampai detik ini sih nyokap bokap gue nggak tahu sih gue punya bar gitu. Nggak tahu. Sampai sekarang enggak tahu nih. Nggak tahu. Kayak yang gue lakuin di luar sana maksudnya ya mereka nggak tahu. Yang mereka tahu selama ini ke apa namanya keseharian lo ngapain kan lo ngomong Disangkanya gue ngapain kayak DJ doang gitu nggak jelas. Ini katanya bokap nyokap nih. Iya, taunya nge-DJ aja gitu. Oke. Sama radio dia tahu kalau radio. Soalnya kan ya radio ya udahlah ya. Benyamin juga punya radio Iya, gitu. iya. Oke, jadi Tapi dia- kalau bar nggak Deng, nggak tahu. nggak tahu tuh. Nggak tahu sampai detik ini. Even
gue buka gitu opening Nggak enggak. lu invite Nggak juga. tembus lah sampai Mau gue invite sih lebih deg-degan. Apa nih botol dipajang banyak banget ya kan? Lu dagang alkohol bang? Tahu ya keluar. Iya. Cakup. Dagang alkohol bang? Buset. Ada gue gitu Nah, gua. ini gue nih ada lagi nih. Dia itu nggak ada nggak ada, cuman ada kol-kola di akhir sama rada nyaring ya Betawinya dia ya. Kayak lu mirip. Kayak enggak. Agak mirip. Gitu sih gue kalau gue undang sih wah. Tapi yang datang cuma ada kakak kedua gue lah. Kakak kedua gue mirip-mirip lah sama gue. Emang udah ya agak lain lah ya gitu. Yang siapa? Sinae. Iya, Emang kakaknya dia seniman. Ilustrator juga Seniman. terus ya emang udah ya udah kita Udah cabut gede lah kita yuk namanya. gitu. Gede loh kakak lu namanya. Nggak Nelali. segitu aja sih dari Ya. Tergantung pakai nomor berapa kalau fonnya. namanya gede orang Bali kakak gue bukan orang Betawi. Agak gaib Gede juga gitu. keluarga dia nih. Kenapa gaib? Iya, kakaknya seniman. Seniman juga. Seniman beneran yang lukis gitu dan temanya tema-tema Jepang gitu. Iya bokapnya seniman bokapnya. Iya sih Otomotif. jatuhnya. Iya seniman Iya. otomotif kan. Iya. Iya, jadi Iya. kakak gue doang lah yang kayak tahu apa yang gue lakuin di kakak gue yang kedua ya, bukan yang pertama gitu. Yang gue lakuin di luar gue ngapain, gue punya bar dia dateng gitu. Lu kan nih lu lahir gede di Cakung. Kenapa lu bisa ke selatan? Karena lu tampilannya nggak cakung banget Nggak nih. cakung. Nah, Kagak ada bau-bau tronton. Nggak tahu. Kakak bawa kandang kambing. Nggak mau busi sih, Iya. lebih ke besi. Nggak ada bau-bau pepet Nah, nih. masalah kan dekat Batama ini. Kalau Cakung itu kan dekat Batama Priuk kan. Dekat. Isinya transformer Tronton, semua. aslay. Modelan lu kagak ada nih. Lu kan jaksel banget nih. Kuliah kali ya, zaman kuliah kan di Binus gitu. Heeh. Ya walaupun Kuliah di Jakarta mana kalau boleh Selatan, tahu? Sorry. Binus. Binus mana nih? Binus Roblong. Roblong. Oh, belum. Itu tuh paling HP. paling oke itu Binus Roblong. HP-nya kampusnya lah perempuan nih lo Gaul lah, bangke. gaul. Pada saat itu Roblong Binus di Binus Roblong tuh memang Bentar, boleh gua pause bentar. Kenapa lu bisa bilang Binus Roblong itu paling oke? kagak teman-teman gue banyak juga. Nah, Mike. Laki. Teman-teman enggak cowok. Oh. Apa namanya lulusan dari sono IT lah, tukang gambar lah banyak dari sono. Dari Binus sono. sono paling terkenal zaman itu Bukan ya. Iya, zaman Iya itu kan? sih. Bukan perempuan ya. Kalau perempuan bonus. Eno paling demen Eno nih kardus emang Eno nih. Tadinya pengen masuk IKJ, cuma nggak boleh sama bokap. Nggak boleh karena ya IKJ ya. Jelek lah Iya, image. Kenapa? bener. Emang ada apa dengan IKJ? Nggak boleh. Gue pengen nanya lah, emang ada apa Udah dengan stigma IKJ? orang tua saat itu kan ya IKJ gitulah ya. Emang Terus jangan ya hancur. kebetulan kakak gua udah di Binus Kemanggisan juga. Ah, Terus kayak ya udah samain aja. di Binus. Iya. Oh, Gitu oke. kayak ya udah kalau lu emang kekeh gitu mau ngambil jurusan seni misal gitu atau Ah. desain. Ah. Ya udah deh itu ikut kakak lo aja gitu samain di Binus. Akhirnya masuk Binus. Ya mungkin karena Jakbara Binus deket juga kali ke Jaksel kali ya. Iya. Ya udah akhirnya Enggak emang tuh mahasiswanya elite emang di sono. Elite. Elite di sono. padahal mah kalau di Bukan kampus gembel. kaleng-kaleng, Padahal mah kalau di kampus gembel sih tetap. Heeh. Elite emang kalau di sono tuh. Iya, soalnya agak lumayan kalau di Binus. Iya. Binus nih, Trade Park masalahnya. Binus. Nah, kalau pada saat lu ngambil di Binus nih, terus akhirnya lu kental dengan apa namanya sampai yang gue denger kan lu sempat punya bar di mana apa namanya? Standar Syah. Iskandar Syah, Melawai lah ya. Iya Melawai. Melawai gitu. Lu sempat akhirnya lu punya bar. Apa yang akhirnya lu men-trigger lu ke Jaksel? Karena nih di POV gue Jaksel itu jauh sebelum ini kita ngomongin wah sekarang Jaksel tuh Begini tempat ya, kota iya, skena rame. apalah segala Tai macam kucing lah. memang kalau kita ngomongin kultur Jaksel itu kan kental banget. Nah, kenapa akhirnya lu bisa Cakung? Lu dari Cakung terus ke Binus ke Manggisan terus lu ke Jaksel gitu. Enggak ini sih enggak milih buat ke Jaksel tiba-tiba dapat kesempatan ada tempat nih di sini. Mau lo ambil nggak? Lebih ke situ aja sih. Terus dealnya masuk akal. Ya udah gua gas. Oke. Karena itu doang sih. Karena kebetulan tempatnya pasti Jaksel. Jaksel gitu. Jadi pun juga sebelum si bar ini kan gue bikin si Radio Rumah Oma sempat ada di Kemang tuh di Aksara.
Oh, di Jaksel juga tuh Radio Oma tuh. Iya, Kemang. di Aksara Kemang, iya, Mek. Aksara Iya, Kemang, iya. belakangnya 365 tuh. Iya. Oh, rumah Anjing, 365 ya, tahu. Iya, jadi dapat di situ dulu pertama gue bikin radio di situ. Sama over juga, gue lagi datang aja gitu ke acara, terus ada kebetulan teman gue kerja di situ kayak, "Cil, mau bikin Rero gimana? Si Radio Rumoma." "Ya masih gini-gini aja nih. Lu mau buka nggak di sini?" "Hah, mau sih cuma ya nggak, maksudnya kalau gua harus bayar sewa di sini berapa ya? Gua nggak punya uangnya gitu karena si Radio Rumoma ini emang non profit kan." Sama siapa itu? Ojon tuh yang Ojon, nawarin oh. gue gitu. Ojon, kenalin Ojon. Ojon. Terus habis itu ya udah dari situ buka si Radio Rumoma di yang Kemang itu. Mungkin karena orang melihat si Radio Rumoma ini bisa jadi wadah juga buat teman-teman side stream, teman-teman yang butuh medium tapi media mainstream tuh nggak mungkin nyomot mereka gitu kan. Iya. Akhirnya dari situ dapat opportunity juga tuh kayak si Radio Rumoma nggak pengen punya bar sendiri, Cil, gitu. Ada juga tuh datang ke gue lah opportunity itu. Terus ya di mana tempatnya? Di Skandarsya nih di Blok M. Terus ya dealnya bagus, ya gue ambil. Sebenarnya nggak ada niatan. Lokasinya bagus juga. Nggak ada Iya, niatan iya. lokasinya di Jaksel juga sih gitu. Enggak, Coba- tapi kan kalau kita ngomongin Jaksel yang menurut orang-orang sekarang ya, bukan geografis gitu. Tapi kayak apa? pergaulan. Attitude, pergaulan, Tapi dari circle, dulu kok kayak Jaksel gitu-gitu. emang udah dari Iya. dulu emang udah Padahal ya kita kan dulu emang mainnya dari dulu Di di situ-situ. situ-situ aja Iya, ya. Itu pasti aja. kan iya. Tebet, Iya. kita nongkrong dulu di Iya, Tebet iya. segala macem. Nah, lu kan kalau menurut gua ya menurut versi orang-orang sekarang tuh lu tuh yang paling Jaksel nih di antara kita berempat nih. Itu gue ganti baju bentar ya. Gak usah lo ganti baju. Mendingan lo makan semur jengkol, habis itu gak beres. Gak perlu pakai ganti baju. Wah, ntar kita bahas itu tentang jengkol. Oke, lanjut. Ntar juga ada gue mau bahas sama dia, sabar. Nggak ada sih, nggak ada, maksudnya nggak tahu di kepala gue itu nggak ada pernah gue punya visi gitu. Gue jadi anak Jaksel ataupun buka tempat di Jaksel, nggak ada, Nggak ada, nggak pernah ada sama sekali. sama sekali. Jadi memang akhirnya ya udah lo membawa lo ke area sini. Mau nggak mau, Iya. iya, dan dealnya benar gitu, kayak dealnya oke. Terus kayak tempatnya juga kayak kok gimana sih kalau nyari rumah Iya. cocok nih gitu. Iya. Kayak, itu di belah mananya di Blok M tuh. Hotel Ambara, bawah Hotel Ambara. Hotel Ambara. Bawahnya Oke. persis gitu ya. Dulu tuh ada tempat juga di situ namanya Baron, The Baron tuh. Oke. Bekas The Baron itulah. Kenapa lu inget perempuan yang mana, Mek? Enggak, Hotel Ambara, gue lagi mikir Hotel Ambara. Depan Pasaraya persis, Cek. seberang Pasaraya. Iya, depan Pasaraya. Seberang Pasaraya, iya. Seberang iya. Pasaraya. Seberang Pasaraya. Gitu. Pernah. Baik kalau Mek sudah nanya, gue pasti nanya. Ah, Gue iya. gak nanya Situ, tempatnya, ya. gue nanya perempuannya yang mana. Pernah, Mek ya? Gue pernah Ah. reguler juga sih, reguler. Ada kafe juga di Itu situ. The Baron, jangan-jangan The Baron. tuh. Iya, Ambara Hotel. Tuh jadi akhirnya hidup membawa lo ke sana dan akhirnya lu buka lah nih ya Buka, tanpa ada pemikiran apa-apa. nggak ada pemikiran Jaksel gitu, nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, info denger nih. Terus kan akhirnya kesini dengan apa background keluarga lo, dengan bokap lo dan kawan-kawannya, akhirnya lo bisa punya bar dan akhirnya lo bisa lo punya kolektif dan lo akhirnya punya bar gitu. Ada nggak sih sesuatu yang akhirnya ngerasa bahwa kok ini kalau dibilang Betawi bukan Betawi banget ya, karena dari bisnis yang lu coba jalanin jauh banget nih dari stigma orang Betawi. Perspektif orang Betawi. Kolot tuh nggak begitu. Iya begitu kan. Ada nggak kepikiran dikit lo ini kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu, atau yaudah gue jalanin aja gitu? Jalanin aja sih. Gue nggak ada kayak ngerasa. Ada sih setiap pulang ke rumah mungkin ya. Setiap pulang ke rumah. Setiap pulang ke rumah mungkin kayak ngerasa kayak, apalagi misalnya kumpul gitu, Lebaran atau apa gitu kayak, Han, lo berarti kerja di mana sekarang? Dia. Punya radio gitu dong. Apa Iya. kita ada lah plastikan yang tak gitu tiba-tiba Iya, headshot gitu iya, kayak. iya, Han, lo iya. kerja di mana sekarang? Enggak nih ya freelance aja. Biar cepet aja Iya, ya. freelance. Nah, itu dia tuh. Apa?
segaul-gaulnya lah istilah kata lu orang Betawi, Heeh. Lebaran tetap ngumpul kan. Tetap nggak boleh tuh. Wah, kalau udah nggak ngumpul sih nggak. Ketemu sama yang berbagai latar belakang Iya. keluarga kita. Yang dulu sepupu mungkin sedekat itu tapi sebenarnya akhirnya udah gede nggak Iya. dekat banget. Iya. Itu kan ngejelasinnya gimana ya, ribet ya. Freelance udah. Iya, akhirnya Iya, iya, bener. Apa yang kerja? Freelance. Ya, Capek. freelance udah. Freelance apaan ya? Kadang desain, kadang fotografer, gitu aja. Karena Kadang musik gitu. Karena gue pernah ngejelasin sama salah satu saudara gue gitu. Gue demen nih kalau go ya udah sampai di sini. Ya. Dan apa tuh? Udah Kalau kena gitu ya, tuh, udah gue- ketahan ya. Asam lambungnya udah sampai sini nih. Karena gue pernah ngejelasin sama saudara gue gitu kayak anjing gue lupa lagi ngomong Ya. apa. Ya udah enggak nggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak apa. Balik lagi ya ke ini, balik Nih, lagi. gue balik lagi, gue akan balik lagi ke Facil. Cil, nah ini terlepas dari kita kan ngomongin stigma buruk Betawi ya, Ya. dengan segala keterbatasan ABCD segala macem gitu. Oh gue ingat pertanyaannya. Ya oke Ya siap. udah. Oke. Apanya dapat tanya. Kagak gue waktu itu lagi masih era-eranya Naminas banget, seniman banget. Oke. Lagi sering pameran gini-gini. Oke. Ja lu Esa, gue kalau di keluarga gue dipanggil Resa. Kenapa Resa? Kagak Kan ngerti. Aze. Susah, Z, Reza, kalau Z, Reza, Z, Reza. gitu. Reza. Kayak Kenapa pacil, nggak Ej- pacil Iya, gitu. kenapa Iya. enggak? Kenapa Esa? Kenapa enggak Eja? Kenapa nggak Eca? Iya, ya, Ya. kan apa Eja nggak kayak kontol ya. Ya, iya. So Jangan imut. tatar lupa. Tatar lupa lagi pertanyaannya. Iya. Iya, ntar gua lupa Ntar tadi. gue lupa lagi lu. Ini problem temen lu Cil. Delaynya lama, delaynya soalnya. Gue ditanya, lu lagi sibuk apaan? Pameran-pameran aja paling yang gue tahu ya, yang gue maksud kan pameran seni. Yang nanya seni sepupu rupa. lo nih yang nanya. Iya, nih. pameran Iya. seni rupa kayak gitu-gitu. Oh pameran, di mana? Di JCC apa di ini? Expo. Iya, aduh. Dipikir gue pameran mobil, pameran apa Iya, iya, gitu, iya. jadi yang nyebar-nyebarin brosur kayak gitu-gitu. Jika salah juga sih ya. Iya, nggak pertanyaannya. salah juga sih, Iya. sama-sama pameran. Iya, terus. Ya itu, ya kan ngejelasinnya susah kan. Susah. Akhirnya ya gue bingung jelasinnya gue. Enggak nih pameran seni gitu di galeri kayak gitu. Oh berarti kalau kayak begitu apa? Iya, panjang tuh akhirnya. Aduh, Panjang. bingung dah. Oke, lanjut tadi. Gitu deh emang ribet-ribet. Kalau gue udah freelance aja udah jawab. Aduh. Lebih Paling gampang. benar. Akhirnya lebih karena lo males nanggepin bahwa ya udah gue daripada harus ngejelasin A sampai Z, ya udah lo jelasin bahwa ya gue freelance. Freelance gitu. Kerjaan A, B, C, D, Iya, E, segala kadang macem. desain, kadang maksudnya yang dengan stereotype Hmm. ini anak tatoan nih seniman gitu Iya, kan. Ada tuh iya, ya iya. gitu. Iya, kalau enggak ya itulah freelance kalau enggak desain, gambar, Ah. apa gitu. Itu abis itu gak ada pertanyaan lagi. Ada tapi gue gitu. Sambil jalan. Enggak, Gitu sambil jalan aja udah. Kalau dari keluarga ini dari bokap nyokap lo gitu. Lu cuman pameran apa namanya dari freelance gitu, emang lu bisa ngidupin anak bini lu gitu? Nah, mungkin karena bokap nyokap gue tahu karakter gue, Heeh. dia menghindari pertanyaan itu. Menghindari Iya, Oke. biar nggak jadi keributan. iya. Oke. Gitu. Yang penting dia tahu mantu sama cucunya sekolahnya jalan, maksudnya bisa. Yang penting itu dah kalau gua Selama belum teriak ya. iya. Hmm. Kalau bisa jangan sampai Jangan teriak. Iya. Jangan, pokoknya jangan, yang itu dia harga tahu diri pokoknya itu. kalau cucunya masih bisa jalan-jalan gitu kemana. Masih kelihatan cucunya- happy ya. Iya, cucunya sekolah aman, bajunya baru. Ya gitu maksudnya. Selama nggak nyusahin dia aja dia. itu Tapi sih. bener sih. Mesti- Namanya kakek. Iya. Kakek tuh Soalnya nah, soalnya gitu. gini, Iya. kita ini orang Betawi nih ya. Iya. Ya kan kita coba menjalani apa yang jadi kehidupan kita yakinin oh ini adalah jalan hidup gua. Set begitu lu susah dikit, lo teriak dikit pasti ada Wah, nih bisa. kata-kata. Apa yang gak gua bilang? Iya. Apa gua kata ya? Gak usah panjang-panjang, kata-kata begitu. Ah, Mending kan? kan, Gitu dah. Apa gue bilang, lu kenapa gak terusin usaha gue gitu Apa ya. gua kate? Lo cari, lo makan, lo mamam, lo kenyang, lo rasain tuh. Tuh orang Betawi banget tuh. Ada makanya udah selama yang penting cucunya dia aman aja udah sih. Berarti lu mesti rajin-rajin update WhatsApp story dong.
Enggak ke situ dong. Oke. Iya dong. Yalah, WhatsApp grup gitu. Update story dong. Update di grup keluarga aja. Lu percuma update IG story, Iya. nunjukin lu jalan-jalan Iya. kemana, ke Bali, ke luar negeri, Nggak, ke Jepang, kagak ada yang lihat sama keluarga lu Nggak pasti. ada. Tapi kalau lu sekali-sekalinya update WhatsApp story, rame tuh pasti. Rame itu pasti. Iya kan? Itu value-value kayak gitu maksud gua. Gitu. Oh, iya. Value ada nggak sih sebenarnya gini? Kalau kita ngomongin betokau nih dan ini udah sering banget kita obrolin gitu kan, pasti segala sesuatu itu tentang negatif. Negatif gitu. Itu yang selalu dipertontonkan dan itu yang selalu diperbicarakan. Yoi. Kalau dari sisi lu nih, yang akhirnya ngebentuk lu sekarang, lu akhirnya dengan karir lu, dengan track record lu, akhirnya lu punya A, B, C, D segala macem gitu kan ya. Ada nggak sih sesuatu yang akhirnya memang menurut lu gitu ya bisa ngedevelop lu sampai saat ini, tapi itu salah satu karena value Betawi. Ada sih. Ya kayak segamblang ini ya, segamblang kayak misalnya Betawi kan selalu ngomong gitu kayak jangan pedulin apa kata orang. Kan orang. Iya, benar. Enggak segamblang itu aja. Iya, iya. Elah, orang lain lu dengerin, Bang. Misalnya kayak gitu kan. Iya, Nyokap gue iya. selalu ngomong gitu. Itu aja sih gue tanamin aja. Misalnya sesimpel nyokap gue ngomong, dia orang lain lu dengerin. Orang lain lu dengerin. Udah, jadi gue ya kalau yang apa yang gue lakuin ya gue lakuin aja. Gue gak dengerin kata orang mau ngomong apa gitu. Ya udah gue tutup kuping aja. Yang penting lu jalanin. Iya, itu kan salah satu value yang diturunin dari nyokap gue yang dimana dia Betawi juga kan, dan Iya. kayaknya bukan nyokap gue doang yang ngomong gitu, kayaknya setiap orang Betawi juga sering ngomong kayak orang lain lu dengerin, itu kan sering lah ya terlontar ya di, Iya, iya. di keluarga Betawi. Iya, benar. Itu gue tanamin sih sesimpel omongan kayak gitu kayak orang lain lu dengerin, misalnya kayak gitu. Terus kedua, Betawi kan sering banget ngomong gitu kayak mau gimana juga ini sih nyokap gue lumayan oke nih ngomong kayak bekal gue cuma satu, jujur lo kemana aja jujur, jangan pernah bohong. Ya kan tuh maksudnya Sama jangan lupa sholat gak sih? jangan lupa sholat. Walaupun kalau itu sebenarnya kita jalanin apa enggaknya kan mereka nggak perlu tahu lah ya. Tapi yang kayak misalnya kayak ya jujur dah, lo mau kemana aja juga kuncinya cuma satu gitu. Ya itu sih intinya kayak ya gua yang sebenarnya omongan-omongan yang hari-hari aja sih. Omongan hari-hari tapi di repetitif gitu sama dia. Berarti kan sebenarnya itu kayak ini loh. Kunci lo kemana aja ini gitu. Jujur sama Jangan dengerin kata Bakal orang. kehidupan iya, lah ya. jangan dengerin kata orang gitu kayak. Iya. Itu sih itu yang gue tanemin kayak udah enggak, kalau menurut gue suka gue lakuin selama nggak ngerugiin orang. Terus gue nggak bohong gitu. Iya. Pokoknya jangan nyolong, jangan nipu, jangan ngerugiin orang itu aja. Iya itu kan sering dilontarin gitu kan ya. Mau kemana aja kuncinya cuma satu. Jujur dah, lu mau di mana aja, jangan bohong gitu, sama jangan dengerin orang. Ya namanya kita mah mau ngapain juga kelihatannya Tapi- salah aja, Bah. Kan Iya, sering pasti ada ya. tuh Iya, kayak gitu-gitu lah. Tapi iya ya kita tuh orang Betawi tuh kayaknya ya, gua nggak tahu deh, kalau di keluarga gua juga gitu, selalu ditanemin prinsip jujur. Iya, udah. Itu Jujur, doang sih. minimal jujur sama diri sendiri kali ya. Iya. Iya. Itu sih udah gue cuma nanamin itu. Terus kayak misalnya sama kayak yang gue mungkin gue terapin dengan kayak misalnya stigma-stigma Betawi yang emang harus kita wariskan ya. Misal contoh kayak jangan kemana-mana, di sini aja sama keluarga lu. Iya. Misalnya itu kan Iya itu banget Betawi itu. banget gak? Iya banget itu. Tapi Don Corleone juga ngomong kayak gitu, family come first. Anjay, Don Corleone. Yoi, Godfather dong. Bener gak? Yoi. Family come first. Iya. Kamu lempar. Benar. Jadi ya itu kan sebenarnya nggak salah. Jadi Kalau- sebenarnya orang Betawi itu deket banget sama Don Corleone yang Iya. Italia. sepupu. Iya, sebenarnya gitu kan kayak Iya. ya di sini aja, maksudnya sama keluarga lu, Hmm, jangan kemana-mana. Iya. Karena ya emang kalau bukan sama keluarga lu mau sama siapa lagi? Lu ketemu temen sebaik-baiknya juga ujung-ujungnya Ada. Iya, Pasti ada gitu sesuatu. ya. Once pasti ada. pun Ya, juga Keluarga ya. lagi. Don Corleone maksudnya kayak mafia itu aja ngomong kayak family come first. Walaupun sebenarnya menurut gua
norma itu bukan terikat sama orang Betawi. Sebenarnya Sebenarnya ya. cuma mungkin semua. sering diomonginnya sama orang Betawi aja. Iya. Mungkin karena kenapa? Bagusnya ini gue bukan membela Betawi ya. Iya. Bagusnya orang Betawi, Hmm. lu nggak suka lu ngomong. Heeh, heeh. Belak-belakan. Belak Iya aja. belak-belakan kayak gitu Belak kayak aja. lo jangan begini ya lo katanya laki. Iya, Ah. iya, Iya. benar. Emang diomongin aja gitu. Gue nggak ya lo gimana lo? Maksudnya beneran diomongin gitu. Lo nggak suka lo ngomong. Iya. Kadang nggak nyampe. Makanya goloknya ditaruhnya di depan kan. Iya, benar, Iya, bukan di Kasarnya belakang. kayak gitu. Iya. Dalam tuh dalam. Belakang keris. Kasarnya- Iya. kasarnya- Gua gak sebut ya, Mek, lu anjing lu, Mek. Kenapa lu sebut? Kasarnya kayak gitulah. Dalam. Emang lo kalau nggak suka ya udah ngomong dan ya itu pun juga terjadi sama gua. Makanya gue sering bersinggungan sama orang lain lah. Nah, Karena gue emang kalau nggak suka ya gue ngomong. Gue emang sebelak-belakan itu juga gitu. Nah mungkin kenapa kayak tadi yang walaupun sebenarnya bukan Betawi juga tapi mungkin yang lantang untuk mau ngomong kayak gitu banyak kan betokau kayak Betokau. ya emang ya lo kalau laki ya lo begini. Kalau lo Betawi ya lo begini. Sebenarnya bukan iya. Betawi mungkin kalau lo laki. Mungkin gitu. itu menyangkut ke pesan orang tua kita ya itu tadi jujur. Jujur. Nyablaknya kita belak-belakannya kita ke orang lain itu ya prinsip jujur kita. Dan Karena kita ngomong di depan. di depan dan akhirnya apa? Bikin gak semua orang suka gitu Iya. kan. Tapi ya bodo amat. Iya. Iya. Sampai saat ini sih udah bodo amat sih ya. Lulu gua aja Lulu pokoknya gua. intinya apa yang ada Nah itu dalam kan otak. lulu gua itu Lulu Betawi tuh. Iya, Itu iya, Betawi Betawi dulu tuh, gua. lulu Ya gua. pokoknya gua sampein. Sekiranya kan ini orang Betawi nih yang epic nih. Antara otak sama mulut, cepetan mulut. Benar itu. Iya itu kadang ya. Benar, Kelemahan benar. sih Iya, kelemahan. kan itu kelemahan. ya terlepas itu baik itu kelemahan ataupun kelebihan ya menurut gua ya orang Betawi ya plus-plus aja Plus, apa plus, plus, adanya. Ya memang akhirnya di sini yang akhirnya menarik menurut gua adalah kan siapapun mungkin akan berkomentar tentang apapun. Betul. Cuma tinggal akhirnya bagaimana kita menyikapinya kan. Betul. Bagaimana menyikapin. Emang kadang-kadang sih kadang kayak ih anjing nih mulutnya bangsat itu. Cuman kan akhirnya tinggal bagaimana kita yang menyikapinya. Mungkin akhirnya di satu sisi ini bukannya gue membela orang Betawi, cuman akhirnya mau karena di kultur orang Betawi itu kita belak-belakan, lu harus seprofesional itu jadi manusia. Ya. Cil, lu pernah ya kita kan hampir sama lah Cil. Nih Kenapa? lagi nih gue jadi deg-degan nih kalau Gue juga dia. deg-degan nih pertanyaannya kan nih. Kenapa kita baca cerita baru? Takut lupa, nggak takut lupa. Pertanyaan standar Iya, yang udah-udah. Hmm. Lu pernah nggak ngumpetin kebetawian lu? Lu doang. Nggak pernah gue. Gue kalau bisa ngomong ya Betawi Pride, gue Betawi Pride. Iya. Gue beneran emang ya Gue Betawi. Enggak, lu enggak. bukan gue ngomong gue Betawi bukan disangka biar gue kayak orang Jakarta ya. Nah, bukan Beda gara-gara loh. lu biar pegang kawasan kan. Beda Iya, loh, iya, beda loh. iya, iya. Jakarta sama Betawi itu beda loh. Ah, Gitu. Kayak ya bukan karena biar gue ngomong ya lalu bukan orang Betawi, lu bukan orang sini, bukan. Ya emang gue Betawi gitu. Dan kenapa gue bangga jadi orang Betawi karena norma-norma yang diturunin sama Betawi ini yang menurut gue oh ini sesuatu yang bisa gue pegang buat hidup nih. Gitu. Jujur Kayak tadi ngomong belak-belakan, kalau nggak suka ya ngomong. nah. Lu kalau nggak suka ngomong aja lo sama gua. Ya, Kan gitu, kalau Betawi gitu. cakep. Iya. Lu ngapa lu nggak suka? Nah, Ngomong aja lo sama Cuma gua. penangkapan orang tuh beda. Lu kalau nggak suka lu ngomong aja sama gua. Lah orang tuh mikir kita berantem. Enggak, lu mah ngomong aja. Ngomong aja, ada nadanya aja kencang. Nadanya. Gua sampai berapa kali ya gue di sekolah dipanggil gua sama guru BP, orang nyokap gue dipanggilin mulu, disangka gue ngajakin berantem guru. Sama gue beberapa kali di pekerjaan gitu juga Iya, nggak di berhasil. pekerjaan juga gue disangka kayak wah ini anak nggak sopan. Karena gini, kayaknya ya menurut gue ya di Betawi tuh kayaknya diharamin banget ngejilat ya. Iya, ya Iya kan? kan? Nah, itu Agak sih itu haram ini sih. bener nih, bener. Haram, Iya, bener. haram ngejilat sih. Itu lebih haram dari alkohol itu. Lebih haram itu. ya Iya. haram masih- cuman babi. Penjilat haram. Nah, dan karena kita diharamin banget kita Kayak ngejilat ya. banget ngejilat dah. Dan kita karena kita diharamin banget ngejilat, kita tuh bisa baca orang ngejilat. Ya itu satu. Itu kelebihannya jadi kayak anjing nih mau orang mau jilat gue nih gitu. Kedua kita jadinya sama kayak atasan atau bos atau investor atau siapapun
Ya kita ngomong ya, Ya apa adanya. apa adanya. Apa adanya. Belak-belakan. Ya, Apa pure, adanya. ya pure itu sih Itu memang. kalau menurut gue sih jadi pisau bermata dua ya. Itu. Di lain bisa jadi sisi kan bumerang. iya, nggak semua orang bisa nerima. Benar. Gue lagi mikir bisa berbadan dua tuh yang mana ujungnya. Gue lagi mikir yang mana bisa Tapi berbadan bagusnya Anjing, Bisa berbadan dua. anjing lu Mek. Anjing. Lu bener lu pukul. Lu tahu pukul lah. Ngepet. Ya, tapi bagusnya apa? Kayak jadinya kayak kita nggak peduli kalau orang nggak suka sama kita. Nah, Ya itu Itu tuh kebaikan. yang kebanyakan Ya. kelebihannya orang Betawi juga. Ya mau lu suka sama gue bodo amat. Iya, ya. mau cukur nggak mau gondrong. Iya, gitu bodo aja. amat. Tapi bener. Iya. Gue baru dapat ilmu Nggak lagi peduli nih. gue. Bener Kalau bener orang apa nggak yang suka gue sama rasakan gue. ya. Ya udah. I don't care. Iya. I don't care. Temen Lu gue kayaknya betah- udah cukup segini, gue juga gak mau nambah temen gitu. Iya, ya kan? Iya, banyak lama Iya. teman juga puyeng Udah kan. cukup gitu, Cukup, gue gak mau puyeng. nambah temen lagi. Ah. Iya. Bagi-bagi susah kebanyakan. Ngecaknya ribet. bingung nyatetnya yang ngutang siapa aja. Aduh. Kena deh. Cek. Oke. Ya. Belum kali. Belum ya. Nih gua next dari kita ngomongin. Nah, Cil. Gua Enggak sempat- ntar dulu. Enggak, belum. Lu belum mendengar pertanyaan Oh gua. iya. Sepatu lu ungu. Emang kenapa dia gua tunggu? Anjing sepatunya ungu coy. Emang ada apa deh? Marun sini. Ungu. Cuma ungu. Ya oke lanjut. Ya udah, oke. Nah. Tapi barnya dia masih buka kapan? Bentar Bar. dulu, makanya ini gue pengen nanya. Oh, Datar iya, Si iya, bangsat iya, ini iya, udah iya. motong aja. Habis lagi minuman gua. Nah, Apa namanya? Next kan lu akhirnya yang gue sempet denger lu pengen ada project lanjutan. Ya. Pengen ada project lanjutan nih tentang lu tentang apa yang menjadi apa ya? Apa yang ada di pengen lu coba bikin sesuatu lagi gitu ya. Nextnya apa yang lo mau bikin dan kenapa lo mau bikin lagi? Orang Betawi itu udah sekali bikin udah beres. Kalau nggak jadi udah berarti bukan Betawi kan rezeki gua. Gagal udah bukan Udah rezeki gagal, gua. bukan bener. rezeki Iya, iya. gua. ya mungkin tadi menjawab pertanyaannya kayak masih buka apa enggak, udah tutup sih. Tutup Mm-mm. September kemarin. Oh, baru baru Si banget. Club 45 ini tutup lah Gua September tahu kemarin. tutupnya gimana. Udah Ya tutup. gitu. Gitu Terus aja. ya apa yang pengen gue bikin lagi sih tetap bar sih. Bar. Tetap bar juga gitu. Gue Oke. pengen tetap punya bar karena kalau yang misalnya tadi kayak ngomong kayak apa? Udah bikin terus Udah Udah kelar, bukan ah. rezeki udah gitu bukan kan. rezeki. Mungkin ada sisi itunya kayak oh emang bukan rezeki gue, tapi ternyata kenapa gue tetap pengen punya bar karena bar itu menarik menurut gue karena sebenarnya bar tuh kayak warkop kalau Oke. menurut gue, bar yang sebenarnya ya Kayak warkop. kayak Oke. warkop. Jadi bar itu bukan lo jualan bir, bukan lo jualan koktail, bukan lo jualan botol. Itu cuma produk Oke. yang lo jual. Ya itu cuma mediumnya doang lah ya. Mediumnya bar. Oke. Itu cuma produk. Ah. Produknya kayak itu tadi ada koktail, ada bir. Tapi kenapa gue tetap pengen punya bar karena ini merajuk lagi menjadi core-nya orang Betawi. Apa itu? Bar tempat silaturahmi sih. Guyup. Hai. Guyup. Iya, Mediumnya aja ya. Iya, kenapa gue pengen tetap punya bar karena bar yang sesungguhnya itu bar adalah tempat nge-hosting orang. Oke. Ngebuka rumah. Iya, di mana ownernya yang serve, di mana ownernya yang Ngejamu. ngejamu. Hahaha. Yang tadinya gue nggak kenal sama nih tamu gue jadi temenan deket. Iya. Sampai Iya, main ke rumah gue juga Mhm, gitu yang mhm. tadinya gue kenal cuma di tempat gue ini gitu. Hmm. Segitunya sampai yang mereka jadi punya grup gitu. Hmm. Club 45 yuk. Oke. Wah, Nah. Padahal nggak kenal gitu Iya, loh. iya, iya. Lo nggak kenal tapi punya grup gitu gara-gara sering nongkrong di situ jadi Club 45 yuk nama grupnya. Oke. Oh, itu ada tuh ya. Soalnya pride beda emang. Itu Kalau kita beda kenal sama makanya owner gue kayak beda. gue juga sampai Oh, kaget iya, gitu iya. kayak beda kok iya. ada grup. Maksudnya kayak ya Tongkrongan. kenapa gue tetap pengen punya bar? Ya mungkin karena ya itu produknya aja mungkin kebetulan alkohol, ada bir, ada apa. Iya. Tapi even gue nggak jual itu gue nggak peduli Ah, ah. gitu mau jadinya kasarnya coffee shop atau apa tapi kenapa gue juga nggak mau jadi coffee shop karena gue nggak ngerti gue nggak doyan ngopi maksudnya gue doyan ngopi gue nggak sengerti itu tentang kopi lah Oke. dan Oke. rata-rata teman-teman gue juga ngopinya juga
nggak mungkin sampai tengah malam gitu kan. Gitu. Iya. Heeh. Kalau aku beda. Iya. Gitu kan. Nah itu sih karena Ngopinya buat dorongan maksud lo? Enggak. Biar begadang. Iya dorongan begadang. Iya dorongan begadang, Iya, ngapain iya. begadang sampai Iya. tengah malam? itu sih Lu kok sebenarnya pada curigaan gara-gara aja. Kan kalau misalkan kalau alkohol abis lu ngobrol ketemu ke bar minum abis itu tidur. Kalau lu ngopi abis itu lu gak bisa tidur. Panjang tuh. Panjang. Gua sapuin jodoh, jadinya jodoh. Judol. Iya. Kagak. Itu sih gara-gara ya jadi tempat silaturahmi aja sih. Silaturahmi. Bagaimanapun caranya ya, Bagaimanapun caranya value-nya tetap sama silaturahmi. silaturahmi buat ngumpulin orang yang lu datang sendiri ke situ juga nggak ngerasa nggak apa-apa gitu. Iya. Heeh, kayak udah mau ketemu sama anak bar gue doang Iya, ngobrol. bener. Gitu. Itu doang sih yang bikin gue pengen tetap punya bar lagi karena mereka bisa punya punya tempat Rumah kabur. kedua, rumah tempat- kedua. bener. Karena bar kan sebenarnya konsepnya itu begini ya. Gua nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu kan kita tuh ada di kondisi kemana kita pulang kerja. Gua nggak tahu pengen kemana. Gua mau pulang, gua Iya. puyeng. Ya gua mau pulang, gua puyeng. Ke kosan gua bosen. Ya gua ke bar. Even gue cuman duduk di bar, gua ngobrol sama bartender. Iya, Apapun ya. Karena ngobrol sama orang random kan lebih enak ya. Lebih Karena enak. minim judgmental. benar. Karena kalau lu ngobrol sama orang yang kenal sama lu, pasti ada judgmental ya. Ada. Tapi pada saat lu ketemu bartender siapapun lah gitu orang random, lu nggak ada judgmental Nggak sama ada, sekali. nggak Ya ada. pokoknya mereka dengerin lo aja. Iya, jadi pendengar aja kasarnya kayak ke psikolog. Betul. Karena kenapa? Ini menurut gua menjadi salah satu problema orang Indonesia saat ini. Banyak orang puyeng. Banyak orang puyeng nih yang jadi masalah, mereka nggak tahu melemparkan puyengnya kemana. Betul. Yang akhirnya makanya kalau kita lihat sekarang kenapa banyak komentar-komentar yang Negatif. lah apa segala macam. Murni karena sebenarnya gue puyeng di kehidupan hari-hari. Gue kusutin di ya kolomnya. udah gue komentarin si Anu aja. Iya. Sebenarnya cuma masalah itu doang. Padahal kalau misalkan lu punya teman ngobrol, lu orang cuman perlu tong sampah, intinya mah sebenarnya Iya, gitu. Orang sedangkan dengan generasi kita dengan kayak gimana kita dibesarkan, kita nggak ke psikolog. iya, psikolog mahal. Iya, enggak dengan bukan even kayak walaupun ke psikolog misalnya gratis gitu. Ah. Kita nggak ke sana, Iya. Kemana? Ke psikiater. ke bar. Oh. Iya. Iya karena kayak sama nih dia kayak gue kusutnya nih. Iya. Bir dia satu misalnya atau koktail dia Asik. satu gitu. Iya. Maksudnya kayak udah ngobrol aja. Sebenarnya sama kayak anjing kusut nih gue. Ngapa bang? Nah. Kan sama aja kayak lo ke psikolog. Ada apa mas? Iya saya kusut dok. Iya. Tapi kan kita tidak dibesarkan dengan Seperti kayak itu. psikolog. Iya. Itu beda kalau di Amerika kan juga juga psikolog. Dibesarkan dengan ketongkrongan. Iya, benar. Ketongkrongan kita curhat sama teman-teman tongkrongan. Nah. Yang dimana sekarang tongkrongan kita udah nggak ada. Nggak ada atau ujung-ujungnya begitu lo ketongkrongan adu nasib anjing. Iya kalau nggak ada nasib udah nggak ada. Nggak ada dalam artian udah sibuk satu sama lain. Iya. Jadi akhirnya kayak atau dibanding gue nongkrong sana gue jadi adu nasib, mendingan gue ke bar ini dah. Iya. Udah gue minum segelas dua gelas, gue curhat sama bartendernya yang dimana dia nggak akan ngejudge gue juga, nggak kenal banget sama Iya. gue. Yang penting dia jadi pendengar doang, Iya. bukan so tahu gitu. Nggak Iya kan ngejudge kalau ya. bartender itu lo datang ke bar, lo curhat sama bartender. Iya nih kusut gue misalnya namanya Tommy misalnya. Nah. Kusut gue temannya. Dia kamu ngabar nih. Minum apa ini? Dari serve minum dia. Iya kusut dengerin doang segelas habis. Udah hati-hati pulang. Udah, that's it. Nggak diceramahin. Enggak. Tapi kalau misalnya lo ke tongkrongan atau kemana gitu kayak Dibacain. iya anjing kusut gue gini-gini. Emang lo doang anjing yang kusut. Iya. Lu bener. sih kemarin udah gue bilangin. Ini main mending-mendingan. Ah lu mah mending. Ya, sip lagi. Ayo dah kalau mau adu-aduan. Adu-aduan nasib. Tapi value itu kan akhirnya yang sebenarnya ada mungkin di orang Betawi itu sebenarnya tuh ada bahwa kita menjalin silaturahmi cuman caranya aja yang beda. Caranya beda. Tapi Iya. intinya kan cuma satu, jangan pernah sampai putus silaturahmi. Bah. Kayak kata dia tadi, mungkin metodenya masih sama. Cuma genre atau tempatnya aja yang beda. Kayak dulu kan kita kan mungkin orang-orang tua kita ya ngumpulnya tuh di warkop, di pos kamling. Nah mungkin dia nyiptain ekosistemnya baru kayak bar. Nah, sebenarnya Sama aja kan betul. prinsipnya. Sebenarnya bar di Indonesia itu warkop. Iya. Sebenarnya bar di Indonesia itu warkop. Iya. Kayak lu tonton deh.
ya apapun yang disajiin di Hollywood, di film, itu kan kejadian nyata kan. Iya. Maksudnya kejadian nyata reference kayak oh kalau emang orang kusut ke bar kayak begini nih. Tandanya bar tuh kayak gini, lu datang ke bar, lu datang sendirian di-serve sama ownernya, lu ngobrol sendirian duduk kusut di bar. Selalu nggak kayak gitu? Iya. Ya kan? Pun sama yang terjadi di warkop di Indonesia kayak gitu nggak? Iya. Lu datang sendiri, apalagi itu satu. Nah, Sama nggak? Iya. Kusutnya juga sama nggak? khususnya sama. Kalau lu ganti deh scene-nya gitu, bukan kapal api yang disajiin, bukan Indomie. Scene-nya sama nggak? sama. Yang nge-serve yang punya nggak? Sama kan? Percis gitu kayak di warkop. Tapi ya emang budaya kita bukan minum alkohol. Iya. Tapi kalau ngomongin bar, perbedaan bar sama lounge, sama cafe, sama klub ya itu. Ya bar itu kan bukan jual alkohol, bar itu kan ini. Stool itu tuh. Stool Iya, panjang. Iya. Warkop gitu nggak? Iya. Iya. Benar. Yang sebenarnya tuh baik lagi ya. Alkohol itu cuman toolsnya doang. Balik lagi sebenarnya adalah lu ngobrol ya kan. Hostingnya ya kan. Budaya kita kan bukan Budaya kita. alkohol. Iya. Budaya kita tuh korupsi. Ya. Aduh. Udah berarti gue mau buka bar di BSD ntar gue Ya bisa kan, ngobrol-ngobrol kayak kita gitu ya. kan, iya. Oke. Lu mau buka bar nih, Mek? Mau buka bar gue tahun depan gue ya. Serius lu? Doain gue ya. Hah, Iya lu mau dong. buka bar nih? Buka bar gue gila. Buka. Buka. Jadi harus Buka bar menurut gue gue. bar tuh harus banyak tapi bar yang benar. Iya. Bar yang benar adalah itu. Bukan yang biar gue buka bar gaul nih. Enggak. Gue baru dapat ilmu makanya nih. Gue buka bar gue pengen ngobrol sama tamu-tamu gue gitu. Iya. Toko doi ini Apa? punya Punya apa lo? warung toko alkohol. Gue udah tabok-tabok. Pokoknya Gua gue udah mesti Mampir ntar mesti langsung ngobrol, ngobrol. langsung ngobrol sama dia gue. Iya. Ya kan anak Betawi lo. Iya. Betawi prat bro. Iya kan? Jadi sebenarnya lu jangan ngelihat bahwa barnya, sebetulnya baik lagi ya, lu jangan lihat barnya, tapi adalah message yang coba pengen disampaikan dalam bar itu sebenarnya itu apa? Bar itu cuma mediumnya doang, tapi baik lagi kulturnya adalah pengen sebenarnya guyup. Orang Betawi Tempat kunci cuma nongkrong. satu, apaan? Jangan Silaturahmi. mati obor. Jangan Mati obor. Siapapun ya. Iya. Siapapun, karena saudara itu bisa dari darah, bisa dari minuman. Tergantung berapa persen. Ya. Golongan apa enggak? Gimana Bang Ajar? Gimana Ada Bang lagi Ajar? yang mau disampaikan nggak Pacil? Cang, Nih, gimana? ini, gue pengen tanya satu hal. Apa yang lo pengen sampein buat teman-teman Betawi yang lain atau warga Betawi yang lain? Nah, iya. Ini Yang menurut- nonton kita nih. Yang Cil. penontonnya BTW Indot, apa yang lo pengen sampein? Nah, dia ngaca nggak tuh si bangsat? Iya. Yang pengen gue sampein ini sih kayak dipatahin lah stigma Betawi yang Betawi itu males, Betawi itu cuma tuan tanah, Betawi itu cuma kayak ya enak gitu kayak tinggal nerusin kontrakan. Stigma itu tolong dipatahin sih. Dan satu lagi sih terakhir, jangan malu lah jadi orang Betawi. Iya. itu sih. Tuh, Pan, jangan malu jadi orang Betawi. Assalamualaikum Bang Ajar, lu yang masuk IKJ lu nggak mau kelihatan Betawi lu. Soalnya kayak Betawi kan dulu kayak gara-gara mungkin ya dengan kayak apa yang media sajiin gitu kayak misalnya Sidul, Mandra atau apa kayak Betawi kayak anak kampung gitu. Aslay. Iya padahal Tapi lu kayak nonton, nonton. nonton. Ada sesuatu yang lu Nonton gue dari zaman Mamat Metal Represan apalah kosong semua ya. gitu. Semua gue nonton banget Betawi gitu kayak dan sama gitu template yang disajiin tuh. Ya. Betawi kayak anak kampung gitu. Komedinya aja. Betawi sama rapper di sana sama kali kita ritma kali. Pantun benar. Pantun sama rap sama nge-rap emang apa bedanya? Nggak ada bedanya, benar. Semua Ritma. ritma. Gitu kayak dan semua deh lihat kesenian Betawi, silat segala macem. Terus baru keangkat semenjak misalnya Mad Dog gitu kemarin. Kaya kali Betawi. Yo, Iya. nasi uduk ikan tongkol. Cakep. Nasi uduk ikan tongkol aja. Enak. Nasi uduk ikan tongkol. Lu Kerupuk sama ini kerupuk. pada nggak suka jengkol nih. Gua enggak. Wah, Gua enggak lagi. Bentar. Nah, Nggak lu nggak suka suka jengkol? bangsat lu. Gue pengen nanya nih. Nih gue ributin dari kemarin sama dia si anjing. Enggak suka jengkol. Gue pengen nanya satu hal.
kerak telur. Lu suka kerak Suka telur? banget. Lu goblok anjing. Lu. Gue suka banget kerak telur. Dia bilang katanya kerak telur adalah makanan turis. Makanan Anjir turis, enggak, ya. enak banget kerak Nah, telur. lu Betawi Tapi- Tangerang aja. Kalau jengkol gue gak suka. Karena Wah. emang bau aja ya, bukan Iya. rasanya. Iya. Mungkin kalau rasa ya sama aja kalau makan kentang gitu kan. Orang sama-sama di Bubar air ada di depan. Dia bilang katanya kerak telur makanan turis, gak Makanan turis. Nah, lu ber bertiga kagak suka jengkol, gila. bukan gini, suka nih. Tapi kalau bisa makan yang lain. Iya. Lebih ke situ sih. Iya. Mungkin tapi kalau nggak ada makanan ya kita makan. Gue usah dibisain. Terus. Enggak, gue kemarin ribut itu. Kenapa kerak telur tuh makanan turis? Emang makanan turis. Enggak makanan turis. Makanan Karena turis. setiap orang kalau kerak telur tidak ada yang jual, mau itu yang orang jual orang Bantul, Iya, itunya Orang mau benar. Garut. mana Orang kek, Garut orang kemarin. Garut kek, kagak ada lagi yang jual kerak telur, ajer. Iya, itunya benar. Betawi Tangerang nggak punya apa-apaan. Laksa gua laksa. Ada tuh Betawi Tangerang yang Betawi Benteng tuh ada. Lah ini dia. Dia nggak punya warisan apa-apa, dan dia berani Puasa-puasa. ngata-ngatain. Yang lagi puasa-puasa diwawancara. Ya itu apa? Oh ya babi ya. Itu mah Ciben. Ya Allahu Akbar. Ya jadi Oh, maksud gua. iya tahu. Ya Allah. Ini di pasar lama. Jadi kurang lebih begitulah ya. Hari Oke, ini ah. itulah demikian pesan-pesan dari Pacil, Pacil. Farhan Ali. Farhan Ali. Kayaknya kita perlu ngundang kakak lu, empok lu dah. Bisa. Gak sama kayak kita perlu bikin podcast di bar barunya. Oh, Pak. harus. nanti ya. Harus. BTW Raw kali ya. BTW Raw Ngobrol Ngobrol Kalau udah lebih jadi random. ya. gas. Ya. Harus. kapan bikinnya? Insya Allah kalau nggak ada halangan akhir tahun ini. lah. Akhir tahun ini. Ya. Mantap. Mantap. Kita Jangan- doain Udah nih, saja. ini baru gue spill anjir hari ini dia. Apa Nggak spesial. apa-apa. Ini hari Sabtu rilis kok nih. Sabtu. Jadi kalau begitu sampai sini perbincangan kita bersama Facil, gue Irfan, Gua Azer. Gue Maxi Brutal. dan Facil. kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.